Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku siswa kelas 7, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian tetap sehat dan tetap semangat. Walaupun pembelajaran kali ini tidak dapat dilaksanakan secara langsung, namun hal itu tidak dapat mengecilkan semangat kita untuk tetap belajar, yaitu belajar mengenai materi ilmu pengetahuan sosial. Baiklah, sebelum pembelajaran ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Semoga dengan doa kalian semua tadi, kita diberi kelancaran dan kemudahan dalam kegiatan kali ini. Dan semoga pandemi virus corona ini segera berakhir agar kita dapat melakukan pembelajaran secara langsung di sekolah. Pertemuan kali ini Ibu akan sedikit menjelaskan materi melalui video pembelajaran ini. Namun untuk menambah pengetahuan kalian juga dapat mencari informasi lain dari berbagai platform. Ayo segera persiapkan alat tulis dan bukunya karena pembelajaran kali ini akan segera dimulai. Ada yang tahu kita hari ini akan belajar materi apa? Ya, benar sekali. Kita akan membahas mengenai materi dinamika kependudukan Indonesia. Dan pada materi kali ini kita akan membahas mengenai pertama yaitu jumlah dan pertumbuhan penduduk, yang kedua persebaran penduduk, yang ketiga kualitas penduduk, dan yang keempat tentang komposisi penduduk di Indonesia, dan yang terakhir yaitu keragaman etnik dan budaya yang ada di negeri ini. Adakah dari kalian yang sudah membaca materi hari ini? Jika belum, mari kita belajar bersama-sama. Dan kali ini Ibu mengharapkan kalian untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran hari ini, karena nanti akan Ibu adakan kuis untuk menguji pemahaman kalian. Ibu ingin bertanya, berapa sih jumlah anggota keluarga kalian yang tinggal serumah? Tentu jawaban kalian akan sangat bervariasi. Ada yang 3, 4, 7, bahkan lebih dari 10. Jumlah anggota keluarga yang cukup banyak akan menambah beban tanggungan keluarga, sehingga kemungkinan akan sulit dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya jika tidak didukung dengan pendapatan yang cukup, sehingga akan menyebabkan kesejahteraannya rendah. Mengapa demikian? Ya, maka jawaban kalian tentu akan memperjelas permasalahannya. Keluarga yang mempunyai tanggungan sedikit tentu akan mengeluarkan pengeluaran yang sedikit pula, bukan? Sehingga pemenuhan kebutuhannya cenderung tercukupi apabila juga didukung dengan pendapatan yang cukup. Sehingga pada intinya adalah tingkat pendapatan masyarakat akan mempengaruhi dalam pemenuhan kebutuhannya sehari-hari. Untuk menjawab masalah yang berkaitan tadi, maka kita akan mempelajari lebih lanjut hari ini. Adapun tujuan dari kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat pertama, mendeskripsikan jumlah dan pertumbuhan penduduk di Indonesia. Yang kedua, mendeskripsikan persebaran penduduk di Indonesia. Yang ketiga, mendeskripsikan kualitas penduduk di Indonesia. Yang keempat, mendeskripsikan komposisi penduduk di Indonesia. Dan yang kelima, mendeskripsikan keragaman etnik dan budaya. Yang terakhir yaitu menyajikan laporan hasil diskusi. Nah, permasalahan tadi akan menjadi awal pembahasan pada materi ini. Ibu harap kalian dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran hari ini, karena nanti akan Ibu adakan kuis untuk menguji pemahaman kalian. Nah, pada hari sebelumnya Ibu telah memberitahukan kepada kalian untuk membentuk 5 kelompok dengan anggota 5-6 orang. Apakah sudah jadi kelompoknya? Ya, terima kasih untuk kalian semua. Kelompok itu akan digunakan untuk membahas lebih mendalam mengenai materi hari ini, yaitu akan dibahas dalam beberapa subtema. Nanti akan Ibu jelaskan lebih lanjut dalam pengerjaannya. Nah, sebagai pengantar, Ibu ingin bertanya, adakah yang tahu apa itu dinamika penduduk? Ya, benar. Dinamika penduduk merupakan perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu pertama, faktor kelahiran atau natalitas, yang kedua, faktor kematian atau mortalitas, dan yang ketiga yaitu faktor migrasi atau perpindahan penduduk. Dari ketiga faktor tersebut, tentu ada yang bersifat menambah dan mengurangi.
Tentunya yang menambah yaitu kelahiran atau natalitas dan juga perpindahan penduduk yang bersifat masuk. Sedangkan faktor yang mengurangi yaitu kematian dan perpindahan penduduk keluar. Nah, selanjutnya Ibu akan menayangkan video mengenai dinamika kependudukan di Indonesia. Silahkan kalian dapat menyimak video ini. Setelah itu, kalian dapat menyampaikan argumen atau pendapat mengenai tayangan video tersebut. Jumlah penduduk Indonesia bertambah lebih dari 3 kali lipat, yaitu dari 73,3 juta jiwa menjadi 255,5 juta jiwa pada tahun 2015. Dan laju pertumbuhan sepanjang 7 dekade terakhir tidak merata. Pertumbuhan penduduk turun menjadi 1,44% per tahun dan kembali naik pada periode 2000 sampai 2010 menjadi 1,49%. Penduduk Indonesia tersebar menurut wilayah administrasi pada tahun 2010 adalah 33 provinsi, 497 kabupaten, 6.651 kecamatan, dan 77.126 kelurahan. Lalu, persebaran penduduk Indonesia menurut pulau pada tahun 2000 dan 2010 menunjukkan 57,5% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Berdasarkan grafik diketahui, selain Jawa Timur dan Jawa Barat, DKI Jakarta sebagai ibu kota hanya menempati urutan kelima provinsi berpenduduk terbesar. Kepadatan penduduk sendiri adalah suatu ukuran menunjukkan berapa banyak jiwa atau penduduk yang tinggal dalam suatu kilometer persegi. Diketahui kepadatan penduduk Indonesia berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 meningkat menjadi 124 juta jiwa dibandingkan sebelumnya pada tahun 2000 adalah 107 juta jiwa. Tingkat kepadatan penduduk sangat bervariasi antar provinsi. Provinsi dengan tingkat kepadatan tertinggi adalah DKI Jakarta dan terendah adalah Papua Barat. DKI menempati 14.000 juta jiwa dan Papua hanya 8 juta jiwa. Selama 7 dekade setelah kemerdekaan, distribusi penduduk ternyata masih timpang. Pulau Jawa yang luasnya hanya 7% dari daratan Indonesia dihuni oleh 57% penduduk, sedangkan NTT, Bali, Maluku yang luas wilayahnya 30% hanya dihuni oleh 8% penduduk Indonesia. Pertumbuhan penduduk yang tinggi sebenarnya dapat memberikan dampak positif, yaitu menjadi unsur penting usaha untuk meningkatkan produksi dan mengembangkan kegiatan ekonomi. Sedangkan dampak negatifnya dapat menimbulkan pengangguran, kerusakan lingkungan, dan tentunya kemiskinan. Intinya, pertumbuhan penduduk yang tinggi berpotensi menimbulkan kemiskinan dan menurunnya kualitas sumber daya manusia yang menghambat perkembangan negara Indonesia. Adakah dari kalian yang ingin berpendapat? Nah, tentu pendapat kalian semua akan berbeda-beda. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah mau berpendapat. Mari kita tepuk tangan terlebih dahulu. Pendapat yang telah disampaikan kalian semua tentu akan semakin memperjelas. Indonesia pada tahun 2015 menduduki peringkat keempat dunia dengan jumlah penduduk 256 juta jiwa. Berdasarkan data kependudukan dunia, tidak terbayangkan berapa jumlah penduduk di Indonesia pada 5 tahun yang akan datang. Tahun ini jumlah pendudukan Indonesia diperkirakan sudah mencapai 270 juta jiwa. Pertambahan jumlah penduduk di Indonesia sangatlah pesat dan dari tahun ke tahun. Hal itu disebabkan terutama pada tingginya angka kelahiran. Tingginya pertambahan penduduk berpotensi menimbulkan kemiskinan dan kualitas sumber daya manusianya yang rendah, dan akan menghambat kemajuan ekonomi di negara Indonesia. Pemerintah harus dapat menekan tingginya angka kelahiran dengan menggalakkan program KB atau keluarga berencana, karena tingginya angka pertambahan penduduk tentu juga akan berpengaruh pada pertumbuhan dan kualitas penduduk di Indonesia. Kualitas penduduk juga harus ditingkatkan agar kesejahteraan penduduknya terjamin. Persebaran penduduk di Indonesia juga harus dibenahi agar tidak terkonsentrasi di Pulau Jawa. Persebaran penduduk tersebut dapat diatasi dengan adanya perluasan lapangan pekerjaan, migrasi di berbagai daerah, dan program yang dapat menyebarkan penduduk di Indonesia. Nah, selanjutnya agar kalian lebih memahami materi,
akan dibahas lebih lanjut dan lebih kompleks pada kelompok yang telah dibuat. Setiap kelompok akan mendapatkan materi sesuai yang telah ditentukan, yaitu kelompok pertama mengenai jumlah dan pertambahan penduduk di Indonesia, yang kedua yaitu tentang persebaran penduduk di Indonesia, yang ketiga yaitu tentang kualitas penduduk di Indonesia, dan yang keempat tentang komposisi penduduk di Indonesia, dan yang kelima yaitu bentuk keragaman etnik dan budaya di Indonesia. Dan hasil diskusi kalian dapat dibuat bentuk mind mapping yang menarik dan dipresentasikan setelah selesai. Isi dari mind mapping tersebut yaitu berupa masalah sesuai tema dan solusinya. Saya beri waktu 15 menit dalam pengerjaannya. Kalian dapat menggunakan referensi dari buku paket ataupun internet. Jika terdapat kesulitan dalam pengerjaan, kalian dapat menanyakannya pada ibu. Dan sekarang silakan dikerjakan. Sekarang waktunya sudah habis ya anak-anak. Terima kasih kalian telah berdiskusi. Ibu akan menayangkan mind map hasil diskusi kalian. Selanjutnya perwakilan kelompok dapat menjelaskannya. Dan yang pertama, Ibu akan menayangkan mind map dari kelompok 3 tentang kualitas penduduk di Indonesia. Silakan perwakilannya yang sudah ditunjuk dapat mempersiapkan diri untuk menjelaskan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Rahman, perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Kualitas penduduk adalah tingkat atau taraf hidup penduduk di suatu wilayah dalam memenuhi aspek kebutuhan hidup mereka, yaitu meliputi pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, rumah, kesehatan, dan pendidikan. Dan tentu kualitas penduduk dalam suatu wilayah akan sangat berbeda-beda, mengingat di Indonesia sendiri dengan banyaknya jumlah penduduk yang ada di berbagai daerah tentu juga akan memiliki kualitas penduduk yang bervariasi. Masalah mengenai kualitas penduduk di Indonesia yang masih dialami hingga saat ini yaitu seperti tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan tingkat kesejahteraan. Dan pada realitanya pelaksanaan dari tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan tingkat kesejahteraannya yaitu masih tergolong rendah ketika masalah tersebut sangatlah berkaitan satu sama lain, yang pada akhirnya akan menjadikan kemiskinan. Pada masa digital ini tingkat pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah. Hal itu dilihat dari belum meratanya pendidikan di berbagai daerah. Pemerataan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek sarana prasarana, aspek sumber daya manusianya, atau kesadaran dari anak untuk bersekolah. Selanjutnya yaitu masalah tingkat kesehatan yang masih rendah di Indonesia. Hal itu disebabkan oleh berbagai faktor, misal dari pencemaran lingkungan, kurangnya tenaga medis dalam menjangkau daerah-daerah terpencil, ataupun adanya penularan penyakit. Hal itu masih dialami hingga masa kini. Tingkat kesehatan ini sebagai penentu dari kualitas penduduk karena merupakan salah satu faktor dari penunjang keberhasilan pembangunan. Yang terakhir yaitu mengenai tingkat kesejahteraan. Tingkat kesejahteraan ini sangat berkaitan dengan pendapatan per kapita. Hal ini akan menjadi awal permasalahan dari masalah yang telah disebutkan tadi, karena dari pendapatan per kapita tersebut manusia akan mencukupi kebutuhan hidupnya. Rendahnya pendapatan per kapita dapat menyebabkan orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya dan akan kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga adapun solusi dalam mengatasi permasalahan di atas yaitu pertama, penerapan dari program wajib belajar dan pemberian beasiswa yang lebih merata pada masyarakat yang kurang mampu. Yang kedua yaitu pembukaan lapangan kerja di berbagai sektor dan bersifat merata di berbagai daerah. Yang ketiga yaitu pemberian bantuan dapat berupa modal usaha ataupun bantuan sosial seperti sembako. Yang keempat yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan serta peningkatan pada tenaga medisnya. Cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silahkan dari kelompok 1. Baik, akan saya coba jawab ya. Pertanyaannya tadi yaitu bagaimana dampak dari rendahnya kualitas penduduk.
Dampak dari rendahnya kualitas penduduk adalah pada sumber daya manusianya. Penduduk yang tidak berkualitas tentu akan menimbulkan berbagai masalah seperti pengangguran. Dari pengangguran tersebut, penduduk akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya. Dan maka itu akan menjadi penyebab dari adanya kemiskinan. Kemiskinan itu akan membawa masalah-masalah baru pada kehidupan yang akan datang. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, jika dirasa cukup, maka sekian dari presentasi kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi dari setiap kelompok telah selesai ya anak-anak. Materi yang disajikan dari semua kelompok sangatlah menarik dan bermanfaat. Sehingga mari kita berikan aplaus untuk kita semua atas kerja keras dan semangat hari ini. Penjelasan teman kalian tadi, adakah yang belum jelas? Baik, jika sudah jelas semua, maka kesimpulan pada materi ini adalah jumlah penduduk di Indonesia seiring berjalannya waktu akan semakin bertambah. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka pemerintah perlu mengatur persebaran penduduknya agar tidak hanya terpadat di Pulau Jawa. Jumlah penduduk yang banyak juga harus didukung dengan kualitas penduduknya agar tidak menimbulkan berbagai permasalahan yang baru. Kualitas penduduknya ini dapat dilihat dari segi pendidikannya, kesejahteraannya, kesehatannya, ataupun pendapatannya. Mengingat luasnya Indonesia, yaitu dari Sabang hingga Merauke, tentu akan mengakibatkan adanya keragaman di dalamnya. Keragaman itu dapat berbentuk bahasa, tarian, dan juga pakaian, dan lainnya. Nah, untuk itu pesan moral yang dapat kita ambil dari materi hari ini adalah apabila kita ingin mendapatkan kehidupan yang tercukupi, maka kita harus meningkatkan kualitas pada diri sendiri agar dapat bersaing dengan orang lain. Di samping bersaing, kita juga harus menghormati orang lain walaupun terdapat perbedaan. Adanya perbedaan seharusnya membawa kita kepada persatuan, karena perbedaan itu tidak untuk disamakan, namun untuk dilaksanakan secara berdampingan, sehingga kita harus mempunyai rasa toleransi yang tinggi. Dengan adanya sikap toleransi tersebut, maka kehidupan kita akan damai dan terhindar dari segala konflik. Untuk mengukur tingkat pemahaman kalian, seperti yang sudah Ibu jelaskan di depan, maka Ibu akan mengadakan kuis. Kuis akan dilakukan secara online melalui quizizz.com dengan kode 867178. Nanti Ibu akan kirim linknya di WhatsApp grup. Kalian dapat bersiap-siap untuk mengerjakan kuis tersebut. Dan karena kuis itu akan dilaksanakan secara bersama-sama. Terima kasih atas partisipasi dan semangat kalian dalam mengikuti pembelajaran ini. Pembelajaran minggu depan akan membahas tentang kondisi alam Indonesia. Silahkan kalian dapat membaca terlebih dahulu materi pada buku paket. Dan untuk tugas hari ini, yaitu siswa diminta untuk membuat clipping mengenai bentuk keragaman etnik dan budaya di Indonesia. Keragaman tersebut dapat berupa tarian daerah, pakaian adat, rumah adat, ataupun sebagainya. Kalian bisa mengambil itu semua dari majalah, koran, atau internet. Kemudian dapat ditempel di kertas dan kemudian diberi keterangan. Dan untuk pengerjaannya dapat dilaksanakan 2 minggu. Tidak terasa sudah sampai di ujung pertemuan video pembelajaran. Mohon maaf apabila Ibu dalam menyampaikan materi masih terdapat kekurangan dan malah membuat kalian bingung. Dan kalian tentu bisa menanyakan materi hari ini, tugas ataupun kuisnya melalui WhatsApp group. Sekian materi dari Ibu. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan selalu tetap semangat dalam belajar. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.